tambah ganteng ya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi, Selamat Pak pagi. El. Pagi, Pak El. Semoga selalu semangat selalu ya Bapak Ibu ya. Oke, Ya, ya. sebelum kita mengawali kegiatan kita hari ini, mari kita doa masing-masing. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Oke. Eh, materi kita untuk pertemuan hari ini kita itu akan membahas tentang yang namanya dampak sosial informatika. Jadi begini, eh, saya ingin mengajak Bapak Ibu apa itu tentang dampak sosial informatika. Jadi dampak sosial informatika itu terdiri dari 3 kata, yaitu dampak sosial informatika. Berarti kalau dampak itu ada yang namanya dampak positif sama dampak negatif yang berkaitan tentang terjadinya nanti yang dampak dari sosial informatika. Sosial informatika berarti sosial, kemudian sama informatika. Oke. Yang dibahas ini, yang pertama ada teknologi informasi, kemudian yang kedua pengaruh TIK dalam kehidupan masyarakat, media sosial, informasi, pribadi, dan hukum privasi. Yang pertama, tentang teknologi informasi. Apa sih itu teknologi informasi? Jadi, teknologi informasi merupakan teknologi yang menggunakan komputer untuk menyimpan, mengambil, dan mengirim data ataupun mengirim sebuah informasi. Dan terus kemudian teknologi informasi itu kemudian dengan seiringnya perkembangan zaman ada yang ditambahkan dengan peralatan komunikasi seperti jaringan komputer, telekomunikasi, dan internet. Makanya untuk zaman sekarang sudah berubah menjadi TIK, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, pengaruh TIK dalam kehidupan masyarakat. Ada dampak positifnya, jadi dari dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu yang pertama dalam aktivitas keseharian, yaitu bisa membuat all shop, payment, koran online, video conference, dan email. Kemudian dalam dunia pendidikan ada e-learning. Selain e-learning ada apa lagi? Ada kursus online. Kemudian ada bagian kesehatan ada telemedicine dan apotek online. Jadi dalam kesehatan kita bisa menggunakan dokter online. Kemudian kita bisa pesan-pesan beli obat juga lewat online juga. Kemudian dalam sektor perdagangan yaitu e-commerce, kemudian dalam pekerjaan yaitu pekerjaan TI. Dampak positifnya dalam TIK ada kalender. Kalender termasuk dalam aplikasi, kemudian yang ada pada smartphone atau gadget, kemudian uh, ada aplikasi email, chat, dan lain-lainnya. Kemudian untuk dalam dampak negatif dalam kehidupan sehari-hari yaitu banyaknya penyebaran info hoax dan kecanduan game, cyberbullying, dan lain-lain. Next selanjutnya itu tentang media sosial. Oke, untuk sebelumnya saya mau bertanya sama Bapak Ibu, apa sih itu media sosial? Ada yang tahu media sosial itu apa? Mungkin bisa ada yang respon. Mungkin Mbak Bu Winda atau Pak Saifuddin Galuh. Mungkin setahunya Bapak Ibu media sosial itu apa? Gak Sebuah masuk media, Masuk, iya ya, masuk, masuk, masuk Bu Galuh. sebuah media, ya, sebuah media interaktif untuk saling berbagi informasi dalam komunitas virtual. Itu media sosial.
Ada yang lain? Ada yang mau menambahkan Pak Saifuddin? Nah, kalau jadi media sosial itu dampak juga termasuk salah satu dari dampak sosial informatika. Karena ada sosial informatika, maka ada yang namanya medsos. Jadi medsos ini sebagai wadah eh, kita manusia agar dapat mudah berinteraksi, kenal satu sama lain dalam bentuk virtual atau dalam bentuk online. Nah, yang dihasilkan dari perkembangan revolusi komputasi yang merupakan media interaktif yang kemudian penggunanya berkreasi, jadi kita bisa berekspresi, baik dari kita bisa mulai dari foto, ataupun bisa kita menghasilkan karya ataupun gambar, ataupun bentuk desain, ataupun yang nanti kemudian bisa memberikan dampak positif bagi kita, mulai dari kita bisa mudah mendapatkan pekerjaan, kemudian bisa menghasilkan barang ataupun itu. Dan contoh aplikasi medsos ada Facebook, YouTube, WhatsApp, TikTok, dan masih banyak lagi. Apa sih dampak 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 positif dan negatifnya dari media sosial? Dampak positifnya kita bisa menjadi semakin dekat, semakin kita banyak mengenal banyak orang. Akan ya. Kemudian kita bisa mempermudah dalam perekrutan karyawan atau kita meng-hire orang untuk buat bisa kerja sama kita. Terus masih banyak lagi. Dan contohnya kita bisa berkumpul dan melaksanakan Zoom seperti ini. Nah, karena juga Ya. satu contoh dari media sosial. Kemudian dampak negatifnya apa? Bisa terhadap pengaruh kesehatan emosional. Di sini kenapa bisa disebutkan pengaruh terhadap kesehatan emosional? Mungkin karena banyak hujatan yang kita terima atau kita mendapatkan cyberbullying kalau istilahnya, kita jadi merasa tertekan. Jadi membuat kita stres dan membuat kita menjadi stres dan ya ini pengaruh terhadap kesehatan emosional. Siap. Jadi nggak bisa terkena gangguan mental juga. Kemudian berita bohong, pencurian data atau cybercrime. Kemudian yaitu yang terakhir ada informasi pribadi dan hukum privasi. Ini terkait tentang hak-hak atau perlindungan kita dalam penggunaan informasi pribadi kita. Jadi informasi informasi pribadi itu adalah informasi tentang diri seseorang, dikenal dengan ada dua istilah yaitu informasi personal dan private atau privasi. Untuk informasi personal itu tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Sedangkan informasi private atau privasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Jadi kalau untuk personal itu belum pasti untuk menunjukkan eh, pribadi seseorang. Tetapi kalau yang informasi privat itu pasti menunjukkan atau mengidentifikasi seseorang. Contohnya, misalnya eh, ada misalnya seperti hobi. Nah, hobi kan nggak hanya satu orang, tapi bisa banyak. Tapi kalau tentang informasi privasi seperti nomor KTP, kemudian yang berkaitan tentang privasi itu eh, sangatlah bersifat privasi. Selanjutnya, informasi pribadi harus dijaga dengan baik yang tadi yang privat dan tidak boleh dibocorkan karena jika dibocorkan atau dicuri dapat menyebabkan kerugian pada diri pemilik data tersebut. Dan informasi pribadi dilindungi hukum yang disebut hukum privasi. Dan di dalam hukum privasi tersebut terdapat yang berisi kebebasan dari gangguan, kebebasan bagi setiap manusia untuk sendiri tanpa diganggu orang lain, melindungi dan mengendalikan informasi tentang diri sendiri, bebas dari pengawasan, diikuti, dilacak, diawasi, ataupun disadap. Jadi kalau misalnya kita eh, foto kita digunakan oleh orang lain yang tidak eh, digunakan oleh orang lain tanpa tanpa izin sama kita Foto. ataupun yang bersifat lancang ataupun apa lagi?
yang merugikan, itu kita bisa dapat melaporkan tindakan tersebut. Karena termasuk dalam uh, hukum privasi. Kemudian baik ya dari nomor KTP, alamat rumah yang dicuri tanpa sepengetahuan kita itu juga bisa terkena hukum privasi. Kemudian masalah privasi informasi sering muncul dari sumber atau dari berbagai masalah, yaitu contohnya dari rekaman di kesehatan, kemudian penyelidikan yang berkaitan dengan hukum dan kriminal, transaksi dan institusi keuangan, kemudian Institusi keuangan. kemudian tempat tinggal dan informasi Kirim. geografis, pelanggaran privasi, perilaku saat browsing di web, riset akademik, kebijakan untuk melindungi data pribadi. Nah, itu tentang dampak sosial informatika. Itu presentasi saya hari ini. Cuma saya ingin lebih menekankan kalau tentang dampak sosial informatika itu sebenarnya tergantung dari pribadi kita masing-masing bagaimana cara kita untuk memanfaatkan sosial informatika. Kalau kita mengambil sisi positifnya, pasti kita akan jauh dari yang namanya dampak negatif sosial informatika. Jadi bijak-bijak dalam penggunaan sosial informatika. Jadi itu pesan dari saya. Mungkin cukup untuk presentasi saya hari ini. Mungkin mohon maaf ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Mana Pak Saifuddin, Bunda, Balu, Kuning. Saya Pak El. Ya gimana Bu Balu? Nih, saya mau tanya bagaimana cara mengantisipasi atau mengurangi ya dampak negatif dari penggunaan medsos ini. Langsung saya jawab. Oke. Jadi bagaimana cara mengurangi penggunaan medsos ya Bu ya? Medsos. Membatasi. Ya, mau membatasi Membatasi atau dampak negatifnya? untuk mengurangi biar Nggak dampak kecanduan, negatif itu biar nggak masuk. ya nggak dampak negatifnya berkurang gitu maksudnya. Ya, untuk caranya mengantisipasi yang pertama, eh, dari kita pribadi sendiri harus mengetahui batas maksimal dalam penggunaan gadget. Bukan hanya tentang pembatasan waktu penggunaan medsos, tetapi penggunaan gadget. Karena dengan pembatasan kita menggunakan gadget atau handphone atau smartphone, itu akan membatasi juga dalam kita menggunakan medsos. Kemudian lebih sering-sering berinteraksi dengan lingkungan, dengan baik keluarga ataupun teman ataupun tetangga yang berinteraksi dengan orang lain. Karena dengan kita berinteraksi secara langsung dengan orang lain, kita akan mengurangi penggunaan smartphone dan medsos. Dan dengan hal tersebut kita bisa dapat terhindar dari dampak negatif dari media sosial. Jadi di sini itu yang cara paling terdekat untuk mengantisipasi. Terima kasih Pak El Ya, Bu. penjelasannya. Mungkin ada yang lain? Sudah cukup? Kalau tidak ada yang tanyakan, uh, terima kelas hari ini saya tutup. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Sampai jumpa kembali. Sampai ketemu kembali. Sampai Semoga ketemu sehat kembali. semuanya. Siap.